Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Perkenalkan, nama saya Rahma Jono dari kelas 7B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil video saya yang dimana dosen pengampun Ibu Anggit Sasmita yang berjudul Sejarah Kota Palembang. Langsung saja saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah Kota Palembang. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah Kota Palembang. Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia, berumur setidaknya 1337 tahun. Jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti kedudukan bukit. Menurut prasasti yang berangkat tahun 16 Juni 682, pada tahun itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai Kota Palembang. Kemudian menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan. Bahkan saat ini Kota Palembang masih terdapat 52,24% tanah yang tergenang oleh air pada tahun 1990. Berkemungkinan karena kondisi inilah maka nenek moyang orang-orang kota ini menamakan kota ini sebagai Palembang. Dalam bahasa Melayu, pa atau p sebagai kata tunjuk suatu tempat atau keadaan. Sedangkan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah, lembah akar yang membengkak karena lama terendam air, menurut Kamus Melayu. Itulah penjelasan sedikit terkait dengan sejarah Kota Palembang. Nah, lanjut. Sedangkan menurut bahasa Melayu, Palembang, lembang atau lembeng adalah genangan air. Jadi Palembang adalah suatu tempat yang digenangi oleh air. Kondisi alam ini bagi nenek moyang orang-orang Palembang menjadi modal mereka untuk memanfaatkannya. Kemudian, air menjadi sarana transportasi yang sangat vital, ekonomi, efisien, dan punya daya jangkau dan punya kecepatan yang tinggi. Selain kondisi alam, juga letak strategis kota ini yang berada dalam satu jaringan yang mampu mengendalikan lalu lintas antara 3 kesatuan wilayah. Kemudian ada juga yang dimana tanahnya tinggi, tanah tinggi Sumatera bagian barat, yaitu pegunungan Bukit Barisan, daerah kaki bukit atau Piedemonte, dan pertemuan anak-anak sungai sewaktu memasuki dataran rendah. Kemudian daerah pesisir timur laut. Ketiga kesatuan wilayah ini merupakan faktor setempat yang sangat menentukan dalam membentuk pola kebudayaan yang bersifat peradaban. Nah, jadi dua faktor inilah yang dapat menyebabkan terbentuknya suatu Kota Palembang. Dan ada juga faktor setempat yang berupa jaringan dan komoditi dengan frekuensi tinggi. Sudah terbentuk lebih dulu dan berhasil mendorong manusia setempat menciptakan pertumbuhan pola kebudayaan tinggi di Sumatera Selatan. Faktor yang keempat ini yaitu faktor setempat inilah yang membuat Palembang menjadi ibu kota Sriwijaya yang merupakan kekuatan politik dan ekonomi di zaman klasik pada wilayah Asia Tenggara. Kejayaan Sriwijaya diambil oleh Kesultanan Palembang Darussalam pada zaman Madiyah sebagai kesultanan yang disegani di kawasan Nusantara. Jadi kota Palembang ini adalah kota yang salah satunya disegani oleh di sekitaran kawasan Nusantara.
gambar kota Palembang, yang dimana teman-teman bisa lihat di sebelah kiri saya itu kota Palembang yang sekarang ini. Kemudian kota Palembang yang di sebelah kanan saya itu terdapat jembatan Ampera, yang sebelum dan sesudah. Teman-teman bisa melihat gambar ini, kota Palembang yang sebelum dan sesudah. Sedikit penjelasan terkait dengan sejarah kota Palembang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Bila ada kata atau penyampaian yang kurang jelas, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.